Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin alladzi ja'a bir risalah wa khairil qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa mencicipi bulan Ramadan pada tahun ini. Tentu ini merupakan suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita memanfaatkan kesempatan ini betul-betul untuk menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai wahana untuk perbaikan kualitas diri kita agar menjadi manusia yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna yang sangat jelas, sangat tersirat bahwa tujuan adanya puasa adalah membentuk diri kita agar menjadi manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momentum yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena pada bulan Ramadan ini amal perbuatan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya penuh berkah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh berkah. Keberkahan bulan Ramadan ini sangat melimpah ruah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia yang terus-menerus meningkat secara kualitas. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak satu renungan bahwa sudah begitu berulang-ulang kali kita ada pada bulan Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah kualitas diri kita? Sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah meningkat atau malah turun? Nah, ini menjadi renungan bagi kita agar kita senantiasa mawas diri, senantiasa introspeksi agar diri kita dari hari ke hari terus meningkat menuju kepada tingkat kesempurnaan, tingkat yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia telah celaka. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini datang satu tahun hanya satu kali. Oleh karena itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan momentum ini sebagai wahana, sebagai kawah condro di muka, agar diri kita meningkat secara kualitas. Dari sisi keimanan kita tingkatkan, dari sisi amal ibadah juga kita tingkatkan. Hadirin rahimakumullah, momentum Ramadan ini marilah kita jadikan momentum yang sangat berharga, momentum yang merupakan satu kurikulum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkat terus-menerus. Kalau dalam istilah manajemen ada continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Ini menjadi satu perhatian yang sangat penting bagi kita agar kualitas diri kita menuju kepada kesempurnaan. Hadirin rahimakumullah, kesempurnaan di bulan Ramadan ini banyak sekali ragamnya. Jadi pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya puasa secara fisik, akan tetapi lahir dan batin kita harus berpuasa. Puasa yang kita lakukan itu jangan hanya puasa dari berhenti makan dan minum saja, akan tetapi lebih sempurna lagi, lebih berkualitas lagi. Kita puasa dari hal-hal yang membuat hati kita kotor. Kita puasa dari hal-hal kemudaratan. Kita puasa dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang muslim, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada beberapa perilaku, ada beberapa perbuatan yang disinyalir malah membuat
ibadah puasa tercoreng karena perbuatan yang tidak memiliki nilai manfaat. Misalnya hura-hura dan sebagainya, masih ada bahkan bermedia sosial tanpa kenal waktu di bulan puasa, itu juga mengurangi waktu sehingga waktu tersebut tidak bernilai. Oleh karena itu bulan puasa ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu yang ada sehingga waktunya menjadi waktu yang berkualitas. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, jadikanlah ibadah dalam setiap waktunya. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan kita meniatkan semua aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi belajar, niatkan karena Allah Ta'ala. Kita pergi ke pasar, niatkan karena Allah Ta'ala. Tentunya hal-hal yang baik kalau diniatkan karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi nilai yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini mendidik kita menjadi manusia yang harus mampu mengontrol diri kita. Artinya kita berjihad dalam arti bukan berjihad perang, akan tetapi berjihad menahan diri kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada api neraka. Berjihad di sini kita mengkontrol diri kita menahan emosi kita, itu juga termasuk jihad. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jihadun nafsi," yaitu jihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa musuh yang terbesar adalah ada pada diri kita. Ada aduwika nafsuka alladhi baina janbaika. Musuh yang paling besar adalah musuh yang ada pada dirimu. Oleh karena itu, dengan berpuasa kita dididik dan dilatih untuk menjadi manusia yang sempurna, dididik untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang bisa mengkontrol diri kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menggapai kesempurnaan, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan terambil dari kata Ramadan yang artinya membakar. Artinya secara filosofis kita bisa maknai bahwa bulan Ramadan itu mari kita bersemangat, mari kita bakar diri kita agar kita bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satu detik pun, sehingga tidak ada satu menit pun, sehingga tidak ada satu jam pun yang terlewat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah semua waktu, semua tempat, semua aktivitas kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terapkan satu konsep di dalam manajemen, itu ada yang dinamakan dengan zero defect atau tanpa cacat atau tanpa kesalahan. Kalau misalnya ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sedetik pun, semenit pun, satu jam pun tidak ada yang sia-sia, maka ini menjadikan diri kita berkualitas dan bermutu. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita menyadari bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, yang terhindar dari kesalahan. Tentu ada dosa, ada khilaf. Namun demikian, sesungguhnya kita diciptakan oleh Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Zat yang maha sempurna agar konsep innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ada di dalam diri kita. Dengan konsep tersebut, dengan keyakinan tersebut, kita dapat melangkah dengan mawas diri, dengan hati-hati, karena akan berbuat kesalahan, akan berbuat dosa. Kita menyadari bahwa Allah bersama kita. Demikian juga ketika kita ditimpa musibah, ketika kita terkena rasa lelah, innallaha ma'ana, ma'iyatullah, kebersamaan kita bersama, Allah akan membuat kita menjadi insan yang kuat. Hadirin rahimakumullah, mari jadikan momentum Ramadan ini peningkatan kualitas diri. Kita kuatkan iman, salah satunya dengan beribadah puasa yang terbaik. Tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, tunaikan zakat, tilawah tak terlewat, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada sesama agar kita mendapat berkat. Hadirin rahimakumullah,
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pribadi diri saya sendiri. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.